Hai co-friends, di soal dikatakan larutan penyangga berikut yang memiliki pH terkecil adalah, untuk menjawab soal ini kita harus tahu pengertian dari larutan penyangga atau larutan buffer, yaitu larutan yang dapat mempertahankan pH dengan penambahan sedikit asam, sedikit basa, ataupun pengenceran. Yang mana pada umumnya pembuatan larutan penyangga ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu buffer asam, dapat dibuat dengan cara mencampurkan asam lemah dengan garam yang mengandung basa konjugasi dari asam lemah, atau mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat, yang mana dalam penentuan pH nanti perlu kita hitung dulu nilai konsentrasi H positif, yang mana rumusnya adalah Ka dikali A per Bk. Ka ialah tetapan ionisasi asam, A adalah mol asam lemah, dan Bk adalah mol basa konjugasi. Kemudian yang kedua ada buffer basa, dapat dibuat dengan cara mencampurkan basa lemah dengan garam yang mengandung asam konjugasi dari basa lemah, atau mencampurkan basa lemah berlebih dengan asam kuat. Dalam penentuan pH nanti perlu kita hitung dulu konsentrasi OH negatifnya menggunakan rumus yaitu Kb dikali B per Ak, yang mana Kb ialah tetapan ionisasi basa, B mol basa lemah, dan Ak adalah mol asam konjugasi. Kemudian, jika kita perhatikan pada soal ini, semua komponennya ini terdiri dari CH3COOH dan NaOH, yang mana untuk itu perlu kita ketahui dulu. CH3COOH ini tergolong ke dalam asam lemah atau asam kuat, dan NaOH ini tergolong ke dalam basa lemah atau basa kuat, dengan melihat daftar senyawa sebagai berikut. Untuk asam kuat diantaranya ada HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4, HClO3, dan HClO4. Sedangkan untuk basa kuat nanti terdiri dari LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, MgOH 2 kali, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Artinya dapat kita katakan, senyawa yang tidak terdapat pada daftar ini tergolong ke dalam kelompok yang lemah. CH3COOH ini tergolong ke dalam asam lemah, dan NaOH tergolong ke dalam basa kuat. Kedua komponen ini dapat membentuk larutan penyangga dengan cara mencampurkan antara asam lemah berlebih yaitu CH3COOH dengan basa kuat dari NaOH. Pada komponen berikut, ini nanti dapat dibuat larutan penyangga dengan cara mencampurkan asam lemah berlebih dengan basa kuat. Berlebih di sini maksudnya di antara kedua reaksi yang akan kita gunakan yaitu CH3COOH dan NaOH. Nanti yang akan bersisa ialah CH3COOH dan garamnya nanti yang mengandung basa konjugasi dari CH3COOH. Itulah yang dikenal sebagai komponen larutan penyangga asam. Untuk itu perlu kita tuliskan dulu reaksi yang terjadi antara NaOH dan CH3COOH. Pertama-tama kita lakukan reaksi ionisasi pada masing-masing senyawanya. Nanti Na positif akan bereaksi dengan CH3COO- membentuk CH3CONa. Kemudian OH negatif nanti akan bereaksi dengan H positif, membentuklah H2O, yang mana reaksi inilah yang nanti akan kita gunakan dalam perhitungannya. Dan harus kita pastikan bahwa reaksi ini sudah dalam kondisi yang setara. Berdasarkan pertanyaan di soal, yang ditanyakan adalah larutan penyangga manakah yang memiliki pH terkecil, maka akan kita analisis berdasarkan opsi yang terdapat pada soal. Kita mulai dari yang A, yaitu 10 ml CH3COOH 0,2 m dengan 10 ml NaOH 0,05 m. Pertama-tama, kita tentukan mol pada masing-masingnya. Berdasarkan data yang diketahui, mol yang kita gunakan rumusnya yaitu M kali V. 0,2 M dikali 10 ml didapatkan 2 mmol untuk CH3COOH. Kemudian untuk mol NaOH menggunakan rumus yang sama, didapatkanlah molnya 0,5 mmol. Kemudian kita masukkan ke dalam tabel MRS, mula-mula reaksi sisa, yang mana mol NaOH 0,5 dan CH3COOH 2. Dan pada umumnya di hasil reaksi tidak terdapat data mula-mula. Kemudian menentukan prereaksi pembatas dengan cara membagi mol pada masing-masing prereaksi dengan koefisiennya dan dicarilah nilai yang terkecil. Nah, pada persamaan reaksi ini yang bertindak sebagai prereaksi pembatas ialah NaOH, dan menentukan mol pada tahap R menggunakan konsep perbandingan koefisien, sehingga di sini 0,5, 0,5, 0,5 dan 0,5. Tinggal kita turunkan. NaOH tak bersisa, CH3COOH 1,5, CH3CONa 0,5, H2O 0,5. Bisa kita lihat ternyata asam lemah di sini berlebih atau bersisa, menunjukkan bahwa campuran ini dapat membentuk larutan penyangga yang bersifat asam, dan pada garamnya ini mengandung basa konjugasi dari CH3COOH. Inilah yang dikenal sebagai komponen larutan penyangganya.
Adapun mol untuk CH3COH 1,5 milimol, dan untuk mol basa konjugasinya kita tentukan dengan menggunakan reaksi ionisasi dari garamnya dulu. Kemudian kita tentukan menggunakan konsep perbandingan koefisien. Dapatkanlah mol dari basa konjugasinya yang 0,5 milimol. Dan harus kita ketahui bahwa nilai Ka dari CH3COH ialah 1,8 dikali 10 pangkat negatif 5. Setelah semua data kita dapatkan, tinggal kita masukkan ke rumus. Konsentrasi A plus sama dengan Ka dikali A per BK, yaitu 1,8 kali 10 pangkat negatif 5 dikali 1,5 milimol per 0,5. Itu 1,8 kali 10 pangkat negatif 5 dikali 3, didapatkanlah H positifnya 5,4 kali 10 pangkat negatif 5M. Dan dalam penentuan pH bisa kita gunakan asumsi. Jika H plus B kali 10 pangkat negatif N, maka nanti pH-nya N min log B. Artinya nanti pH min log konsentrasi A positif, pH min log 5,4 kali 10 pangkat negatif 5, yaitu pH 5 min log 5,4, didapatkan nilai pH adalah 4,268. Selanjutnya yang B, 10 ml CH3COH 0,25 M dengan 10 ml NaOH 0,15 M. Kita tentukan mol pada masing-masingnya. Untuk CH3COH yaitu 2,5 milimol dan untuk NaOH ialah 1,5 milimol. Kita masukkan ke dalam tabel MRS, mula-mula reaksi sisa. NaOH 1,5, CH3COH 2,5 dan di hasil umumnya tidak terdapat data mula-mula. Adapun reaksi pembatasnya di sini ialah NaOH. Menentukan mol pada tahap R menggunakan perbandingan koefisien 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. NaOH tak bersisa, CH3COH 1,0, kemudian CH3CONA 1,5 dan H2O 1,5 terbentuk asam lemak berlebih. Maka ini juga dapat membentuk larutan penyangga yang bersifat asam bersama dengan komponen basa konjugasinya dari garam CH3CONA. Adapun mol dari CH3COH adalah 1 milimol dan untuk mol dari basa konjugasinya yaitu nanti adalah 1,5 milimol. Kita masukkan ke rumus. Nanti 1,8 kali 10 pangkat negatif 5 dikali 1 milimol per 1,5 milimol. Yaitu nanti 1,8 dikali 10 pangkat negatif 5 dikali 2 per 3. Didapatkanlah H positifnya adalah 1,2 kali 10 pangkat negatif 5. Dalam penentuan pH-nya nanti menggunakan asumsi yang sama. pH min log konsentrasi A positif yaitu 1,25 kali 10 pangkat negatif 5. Didapatkanlah pH yaitu 4,921. Selanjutnya yang C, 10 ml CH3COH 0,15 M dengan 10 ml NaOH 0,1 M. Menentukan mol pada masing-masingnya. Untuk CH3COH nanti didapatkanlah 1,5 milimol dan untuk NaOH didapatkanlah 1 milimol. Kita masukkan ke dalam tabel MRS tadi. Yang mana mol NaOH ialah 1 dan CH3COH 1,5. Di hasil umumnya tidak terdapat data mula-mula dan yang bertindak sebagai reaksi pembatas ialah NaOH dan menentukan mol pada tahap R menggunakan perbandingan koefisien 1, 1, 1, 1. NaOH habis tak bersisa 0,5, 1,0, 1,0. Terbentuk asam lemak berlebih, menunjukkan bahwa campuran ini dapat membentuk larutan penyangga asam bersama dengan basa konjugasi yang terkandung di dalam garamnya. Yang mana nilai mol dari CH3COH adalah 0,5 milimol dan mol dari basa konjugasinya ialah 1 milimol. Kita masukkan ke rumus. Nanti 1,8 kali 10 pangkat negatif 5 kali 0,5 milimol per 1,0 milimol. Itu 9 kali 10 pangkat negatif 6. Yang mana nanti pH-nya adalah 9 kali 10 pangkat negatif 6 didapatkanlah 6 min log 9. Atau nilai nanti 5,046. Dan yang D itu 10 ml CH3COH 0,35 M dengan 10 ml NaOH 0,25 M. Menentukan mol pada masing-masingnya. Untuk CH3COH nanti 3,5 milimol dan untuk NaOH nanti 2,5 milimol. Kita masukkan ke tabel MRS. Yaitu nanti NaOH 2,5, CH3COH 3,5. Di hasil umumnya tidak terdapat data mula-mula, yang mana reaksi pembatasnya nanti ialah NaOH. Dan mol pada tahap R nanti 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. NaOH tak bersisa, CH3COH 1,0, CH3CONA 2,5 dan H2O 2,5. Ternyata CH3COH di sini berlebih atau bersisa. Artinya campuran ini dapat membentuk larutan penyangga asam bersama dengan basa konjugasi yang terkandung di dalam garamnya. Itu mol CH3COH 1 milimol dan untuk mol dari basa konjugasinya ialah 2,5 milimol. Kita masukkan ke rumus.
1,8 kali 10 pangkat negatif 5 dikali 1 per 2,5. Dapatkanlah H positifnya 7,2 kali 10 pangkat negatif 6. Dan dalam penentuan pH-nya menggunakan asumsi yang sama. Nanti min log 7,2 kali 10 pangkat negatif 6 didapatkanlah yaitu pH-nya 5,143. Dan yang terakhir yang E, 10 ml CH3COH 0,3 M dan 10 ml NaOH 0,15 M. Pertama menentukan mol pada masing-masingnya. Untuk CH3COH 3 mmol dan untuk NaOH ialah 1,5 mmol. Kita masukkan ke tabel MRS. Mula-mula reaksi sisa. Kemudian mol NaOH 1,5 dan CH3COH 3,0. Ingat kembali adik-adik di hasil umumnya tidak terdapat data mula-mula. Kemudian reaksi pembatasnya ialah NaOH. Dan untuk mol pada tahap R nanti sini 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Tak bersisa 1,5, 1,5, 1,5. Terbentuk sisa pada CH3COH. Artinya campuran ini dapat membentuk larutan penyangga asam bersama dengan basa konjugasi yang terkandung dari garamnya. Adapun mol dari CH3COH ya 1,5 mmol. Dan untuk mol dari basa konjugasinya ialah 1,5 mmol. Kita masukkan ke rumus. 1,8 kali 10 pangkat negatif 5 dikali 1,5 per 1,5 didapatkanlah 1,8 kali 10 pangkat negatif 5 M. Dan dalam penentuan pH-nya tetap menggunakan asumsi yang sama, yaitu nanti pH min log konsentrasi H positif pH min log 1,8 kali 10 pangkat negatif 5 didapatkanlah pH 5 min log 1,8. Log 1,8 ialah 0,255. Didapatkanlah pH-nya ialah 4,745. Sehingga berdasarkan analisis dan penjabaran yang sudah kita lakukan, jawaban yang paling tepat larutan penyangga yang memiliki pH terkecil ialah yang A. Sekian pembahasan soal dari kakak. Sampai ketemu lagi di soal berikutnya.